Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Nur Alfa dari kelas 1B Pendidikan Islam Anak Usiadin. Tahu gak sih kalian, di dalam Al-Quran ada 4 kisah pasangan orang tua yang bisa dijadikan pelajaran besar bagi kita semua. Menariknya, 4 pasangan ini sangatlah berbeda. Ada yang sama-sama taat, ada yang salah satunya beriman, bahkan ada yang sama-sama sesat. Dari sini kita bisa belajar bahwa iman bukan soal darah atau status, tetapi soal ketetapan hati. Yuk kita dengerin kisahnya. Pertama, kisah Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh adalah nabi yang berdakwah hampir 1000 tahun lamanya, mengajak kaumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi istrinya sendiri menolak untuk beriman. Ia tidak pernah percaya pada risalah suaminya. Bahkan saat Nabi Nuh membuat kapal besar, istrinya menganggapnya aneh. Dan ketika banjir besar datang, ia tidak mau ikut naik. Kenapa? Karena hatinya tetap membangkang, lebih memilih bersama kaum kafir daripada bersama suaminya yang soleh. Akhirnya, ia tenggelam bersama orang-orang yang ingkar. Adapun dalilnya di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Pelajarannya, iman itu tidak bisa diwariskan meski kita dekat dengan orang yang soleh sekalipun. Kedua, kisah Fir'aun dan istrinya Asiyah. Firaun adalah raja Mesir yang zolim dan sombong. Ia mengaku sebagai Tuhan. Namun istrinya Asiyah justru sebaliknya, wanita beriman yang mulia. Ketika Nabi Musa datang membawa kebenaran, Asiyah beriman kepadanya. Meski hidup di istana penuh kekejaman, imannya tidak goyah. Hingga disiksa oleh Firaun pun, ia tetap berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga." Asiyah menjadi teladan bahwa di tengah lingkungan yang buruk sekalipun, seseorang bisa tetap teguh di atas kebenaran. Adapun dalilnya di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 11. 3. Kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar adalah teladan keluarga yang taat. Saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayi kecil Ismail di padang tandus, Siti Hajar dengan penuh iman berkata, "Jika ini perintah Allah, maka aku ridho." Ia berlari antara Sofa dan Marwah mencari air hingga Allah memunculkan Zam-Zam. Dari keluarga ini lahirlah teladan kesabaran, ikhlas, dan ketaatan yang hingga kini kita kenang dalam ibadah haji dan umrah. Adapun dalilnya yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Yang keempat adalah kisah Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW, tetapi ia justru musuh besar Islam. Ia menolak risalah, menghina Nabi, dan menghalangi dakwah. Istrinya Ummu Jamil bukannya mendukung kebaikan, malah ikut menebar kebencian dan fitnah. Dalam surat Al-Lahab, Allah menegaskan keduanya akan binasa. Istrinya bahkan digambarkan sebagai pembawa kayu bakar, simbol orang yang menambah api keburukan. Mereka adalah contoh pasangan yang saling mendukung dalam dosa. Teman-teman, dari 4 kisah ini kita bisa melihat 4 tipe keluarga. Nabi Nuh dan istrinya, suami yang soleh, istri yang ingkar. Fir'aun dan istrinya Asiyah, suami jahat, istri solehah. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, pasangan yang sama-sama taat, dan Abu Lahab dan istrinya, pasangan yang sama-sama sesat. Pesannya, iman itu tidak ditentukan oleh hubungan keluarga, melainkan oleh pilihan hati. Dan kita semua bisa memilih ingin menjadi tipe keluarga yang mana. Semoga Allah menjadikan kita keluarga yang saling menguatkan dalam ketaatan dan bersama menuju surganya. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini bukan hanya jadi cerita, tetapi juga jadi cermin bagi kita semua. Karena keluarga bukan sekedar tempat bernaung, tetapi juga jalan menuju surga atau neraka. Maka mari kita berdoa, semoga Allah menjadikan kita pribadi yang beriman, mempunyai pasangan yang saling mendukuhkan dalam kebaikan, dan menjadi orang tua yang mampu mewariskan iman, bukan hanya sekedar nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.